Makasih ya bawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi ya kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini video diawali dengan kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini aku mau masak satu menu aja, kemudian nanti aku mau masak juga buat bekal anak-anak. Karena anak-anak punya request sendiri ya untuk bekalnya. Pagi ini aku mau masak sup sayur bakso. Dan untuk baksonya sendiri ini aku pesen ya. Harganya untuk bakso ayam itu Rp40.000 per kilogram. Dan udah termasuk dengan bumbu. Di sini aku tinggal nyiapin sayurannya aja kayak wortel, kubis, kemudian daun sup dan daun bawang. Jadi lumayanlah buat menghemat waktu saat kita memasak. Apalagi anak-anak itu paling suka jajan bakso, kadang bakso kuah ataupun bakso bakar. Nah, ini aku lagi numis-numis bumbunya, walaupun sebetulnya bumbunya ini kan udah matang. Tapi karena habis dimasukin dalam lemari es, minyaknya agak sedikit beku. Dan setelah wangi baru kita tambahin dengan sedikit air. Dan baru kita masukkan sayuran yang udah kita potong-potong tadi. Ini aku masukin wortelnya dulu ya, nanti kalau udah agak setengah empuk baru nyusul ya untuk sayur kubisnya. Nanti tinggal kita tambahin garam ataupun juga gula pasir ya jika diperlukan, lalu koreksi rasa. Dan terakhir boleh ditaburin dengan daun sup dan daun bawang. Jadi deh sayur sup baksonya. Tapi pagi ini itu anak-anak request bekalnya minta masakin nasi goreng sama sosis goreng. Kemudian kakak Gali itu nambah juga minta masakin mie goreng. Jadi setelah ini aku mau langsung masak nasi gorengnya. Kebetulan ada sisa nasi semalam ya sedikit. Dan untuk proses masak nasi gorengnya ini enggak aku videokan ya. Jadi ini langsung aja nasi gorengnya udah mateng dan mau aku masukin ke dalam wadah bekal adik Gina sama kakak Gali. Biasanya bekal adik Gina itu yang ringan kayak roti yang dikasih selai atau roti bakar atau martabak mini dan sejenisnya. Cuman karena di sekolahnya hari ini ada kegiatan senam SKJ dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional. Makanya adik Gina semangat ya bawa bekal nasi. Beda halnya dengan kakak Gali ya yang udah terbiasa bawa bekal nasi. Katanya kalau bawa bekal roti-rotian gitu pasti masih lapar. Ya namanya kakak Gali ya lagi doyan-doyannya makan. Kadang juga udah bawa bekal nasi tetep deh uang jajannya nggak pernah ketinggalan. Katanya siapa tahu nanti pengen jajan es atau pengen makan kemplang katanya. Ya mudah-mudahan aja adik Gina ini bisa doyan makan ya kayak kakak Gali. Karena kalau adik Gina ini tiap pulang sekolah aku periksain bekalnya selalu aja ada sisa ya. Kecuali kalau misalnya bawanya itu roti tawar yang dikasih selai. Karena dulu waktu kakak Gali seumuran adik Gina juga sama, susah banget makannya. Tapi dengan seiring pertambahan usia akhirnya kakak Gali udah normal ya makannya. Nah ini bekal anak-anak udah selesai semua, nasi goreng, mie goreng, sama sosis goreng. Juga nanti di bagian sisi bekal adik Gina ini mau aku tambahin buah. Ini taruh buah. Buah apa? Buah anggur. Oke baiklah, ini anak-anak udah siap mau berangkat sekolah dan aku juga udah bersiap-siap mau berangkat kerja. Dan untuk suasana saat aku bekerja, ini aku ambilkan di hari lain ya, jadi bukan di hari ini. Karena aku nggak sempat ya untuk memvideokan saat aku mengajar, jadi aku ambil saja yang sempat divideokan atau diabadikan anak-anak aja. Kadangkala pernah terpikir buat ngerekord suasana saat bekerja, cuman jarang terrealisasi ya. Kadang juga udah ke video, tapi jarang ke posting gitu.
Nah, sepulang dari bekerja, aku itu langsung ke pasar tradisional untuk beli kebutuhan dapur. Di sini aku beli bawang merah dan bawang putih, kemudian beli cabai juga karena aku hari ini rencananya mau bikin stok sambal bawang ya. Nanti yang lagi kupas ya bawang. Seperempat deh lah bawang merah. Jadi bawang putih dikit. Nah, tadi itu aku sempat nanyain bawang merah dan bawang putih yang udah dikupas. Cuman karena nggak ada, jadi aku beli bawang merah dan bawang putihnya 1/4 kilo aja. Aku juga beli tempe, ayam, cabai merah. Pokoknya nanti aku spill aja setelah sampai rumah ya. Nah, ini aku udah nyampe rumah, tapi aku belum langsung membersihkan ayam yang aku beli tadi. Aku jemur pakaian dulu, karena pagi tadi aku belum sempat jemur pakaian. Makanya ini kelihatan ya, cuacanya udah panas dan terang. Cuma kalau lihat cuacanya yang cerah seperti ini, insya Allah pakaian ini bisa kering ya sebelum sore. Apalagi ini udah dikeringin di mesin cuci terlebih dahulu. Ini kakak Gali dan adik Gina juga udah pulang sekolah. Jadi itu kedengaran suara adik Gina lagi nyanyi-nyanyi. Jadi akhir-akhir ini adik Gina itu sering banget nonton nih di YouTube ya video Farel Prayoga lagi nyanyi. Makanya ia sering ikutin nyanyi-nyanyinya. Ya Allah mampu, wong sakuatmu mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Nah, jadi ginilah kira-kira suasana saat aku ngejemur pakaian ya. Jadi adik Gina itu main di luar sambil nyanyi-nyanyi lagu yang biasa ia denger. Nah, ini aku udah selesai ngejemur pakaian. Lanjut aku mau ngebersihin semua belanjaan tadi. Ini dia yang aku beli tadi ya. Ada cabai merah. Kalau untuk terong sama tomat itu stok yang ada di kulkas ya. Hari ini mau aku bikin sambal terong. Dan cabenya itu juga udah aku bersihkan. Aku beli tadi cabai merahnya itu sebanyak 1 ons. Dan aku tambahin dengan stok cabai rawit yang ada di kulkas supaya lebih pedas. Karena seperti yang aku ceritakan di awal tadi, kalau hari ini itu aku mau bikin stok sambal bawang. Nah, tadi juga aku beli bumbu dapur Rp2.000. Di sana udah lengkap ya, ada kunyitnya, jahe, batang serai, pokoknya semua kebutuhan bumbu dapur. Nanti bumbu dapurnya rencananya buat ngungkep ayam, karena tadi aku beli ayam juga sebanyak 2 ekor, cuman yang ukuran kecil ya. Udah dipotong-potong oleh penjualnya, jadi di rumah ini aku tinggal cuci bersih aja. Sementara untuk menu makan siang hari ini, tadi pagi kan udah masak sup bakso ayam. Jadi sekarang ini aku tinggal nambahin masak sambal terongnya sama nanti goreng nugget aja. Kalau untuk ayam ini, kalau udah diungkep kan praktis nanti tinggal goreng aja kalau mau makan. Nah, untuk yang sering nonton video-videoku mungkin tahu ya kalau aku itu lebih sering beli ayam ya ketimbang ikan. Karena aku ngikutin selera anak-anak. Anak-anak itu suka sih sama ikan, tapi kalau misalnya ikannya dibakar atau misalnya dibikin pindang patin kayak gitu. Tapi kalau misalnya ikannya cuma digoreng, itu anak-anak kurang suka. Apalagi kalau misalnya disambal karena pedesnya mereka kadang nggak mau makannya. Jadi mending aku beli yang disukai anak-anak aja, karena kan kalau masak itu beberapa menu aja kayaknya udah capek ya, apalagi kalau misalnya kita nurutin selera kita, selera anak, selera suami, jadi bisa-bisa nanti nggak kelar-kelar masaknya. Atau juga bisa-bisa nanti kita sendiri yang nggak mau makannya ya, karena udah kecapean masak. Karena udah selesai tadi cuci ayamnya, sekarang aku mau masukin dulu bawang merah dan bawang putih yang tadi aku beli. Ini cuman 1/4 kilogram aja ya, karena aku kan mudah ke pasar, tiap pulang kerja selalu melewati pasar ya. Oke, ini aku mau marinasi dulu ayamnya dengan bumbu racik ayam goreng, supaya bumbunya ini lebih meresap ke dalam ya. Jadi setelah aku baluri dengan bumbu racik ini, aku mau diamkan dulu beberapa menit di dalam kulkas.
Nah, sambil nunggu bumbunya ini meresap, aku mau bikin dulu sambal bawang. Yang tadi cabai dan bawangnya udah aku cuci bersih ya. Jadi tinggal dicoper aja. Karena kalau di blender itu biasanya cabenya jadi benar-benar halus ya. Karena kita bantu dengan air atau dengan minyak. Nah, aku lebih suka untuk sambal itu yang masih kelihatan kulitnya ya. Jadi nggak begitu halus gitu kayak dicoper ini. Sambil aku ngechopper cabai dan bawang ini, itu aku udah goreng terong buat bikin sambal makan siang ini. Nah, jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa nyambi ya bekerjanya supaya lebih cepat pekerjaannya. Kalau udah selesai kan aman, beres, tinggal kita istirahat aja. Nah, ini aku udah chopper ya cabai dan bawangnya. Sekali-sekali aku hentikan karena aku gak mau terlalu halus ya. Oh iya, nanti untuk yang mau link tempat pembelian chopper Mitochiba ini secara online, linknya bakal aku taruh di description box ya. Baiklah, ini mau aku angkat dulu terongnya sebelum aku bikin sambal. Jadi aku mau tumis dulu semua cabai yang udah aku chopper tadi ya. Jadi sambal bawangnya itu nanti sebagian buat stok, sebagian lagi sedikit buat aku masak sambal terong ini. Jadi sambal bawangnya itu bisa kemanfaat ya, bukan hanya untuk sambal tapi juga buat numis-numis gitu. Kita nggak capek lagi ngalusin cabai sama bawang merah dan bawang putih. Jadi tinggal kita tumis-tumis aja dan nyemplungin sayur-sayurannya. Kalau misalnya kita mau bikin tumis pedas atau misalnya ikan yang disambal, pokoknya macam-macam lah kegunaannya. Jadi bikin masak kita itu lebih praktis ya, lebih cepet. Apalagi kalau pagi-pagi itu sebelum berangkat kerja dan sebelum anak-anak berangkat sekolah, kayaknya riweuh banget ya kalau kita mau nyiapin dulu cabenya, bawangnya, mau ngeblender dulu, kayaknya lebih menyita waktu. Ini adalah minyak bekas aku menggoreng terong tadi, jadi aku manfaatkan buat numis sambal bawang ini. Sambal bawang ini nggak aku kasih tomat sama sekali ya, supaya lebih awet. Dan selain itu juga pada saat numisnya ini harus benar-benar matang ya. Jadi udah keluar letupan-letupan gitu dan airnya udah benar-benar kering. Supaya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Cuman karena aku bikinnya ini cuman 1 ons, jadi nggak terlalu khawatir ya kalau misalnya sambalnya bakal berjamur atau apa. Karena ini paling nggak nyampe seminggu udah habis digunain. Oke, jangan lupa kita beri garam sama gula pasir karena garam juga termasuk salah satu pengawet alami ya untuk sambal ini. Nah, nanti jangan lupa sambal bawang ini setelah benar-benar matang itu jangan langsung kita masukkan ke dalam botol kaca ya. Jadi kita tunggu dulu sampai uap panasnya benar-benar hilang, baru kita simpan di dalam botol kaca yang bersih dan tertutup rapat. Nah, sambil nunggu sambal bawangnya ini dingin, aku mau mulai ngungkep ayam yang tadi udah aku marinasi. Dan ini ayamnya udah aku masukin ke dalam bumbu kuning. Nah, kiranya kegiatanku ungkep ayam, kemudian membuat stok sambal bawang, mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.